1 karena korban ditemukan 800 ya. Telepon yang digunakan untuk kemarin murni dengan karena cuaca emang sangat buruk. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Semua orang berusaha. Empat remaja asal Sungai Liat yang dilaporkan hilang saat mendaki menuju air terjun Meruyan, Desa Berbura, Kecamatan Riau Silip, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat pada Senin dini hari. Mereka ditemukan sekitar pukul 4:20 setelah lebih dari belasan jam tersesat di kawasan hutan kaki Bukit Maras. Namun, peristiwa ini menyisakan pertanyaan. Mengapa 4 remaja tersebut bisa terpisah dari rombongan dan tersesat di kawasan hutan? Informasi yang dihimpun menunjukkan, rombongan awal berjumlah 10 orang. Dalam perjalanan, 4 remaja laki-laki memilih mengambil jalur berbeda hingga terpisah dari 6 rekannya. Mereka awalnya diduga tidak melalui jalur pendakian resmi dan tidak terdaftar di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Akibatnya, proses pencarian berlangsung cukup sulit. Tim gabungan harus menyisir kawasan hutan dengan kontur terjal, vegetasi lebat, serta akses yang terbatas. Bupati Bangka, Ferry Insani bahkan turun langsung ke lokasi bersama Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, BKSDA, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, relawan, dan masyarakat untuk memimpin proses pencarian. Hasilnya, 4 remaja berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. 3 diantaranya mengalami luka lecet, sementara seorang lainnya harus dievakuasi menggunakan tandu karena tidak mampu berjalan. Lantas, bagaimana sebenarnya kronologi 4 remaja tersebut bisa tersesat? Kendala apa saja yang dihadapi tim SAR saat melakukan pencarian hingga seluruh korban berhasil ditemukan? Semua akan kami bahas dalam program Saksi Kata Bangkapos bersama Danu Wahyudi Eskom, Kasubsi Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang. Ia akan mengungkap kronologi operasi pencarian, tantangan yang dihadapi tim SAR di lapangan, proses evakuasi para korban, serta mengingatkan pentingnya mematuhi prosedur keselamatan saat melakukan pendakian agar kejadian serupa tidak terulang. Saya ingin mengajak pemirsa Bangkapos untuk kembali ke kejadian awal. Ya. Saat pertama kali tim SAR mendapatkan laporan ada 4 remaja hilang di hutan Bukit Maras. Saat itu seperti apa kondisi yang terjadi di posko dan apa informasi awal yang diterima oleh tim? Bisa diceritakan? Ya, memang pada saat itu Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang memang mendapatkan informasi langsung dari korban, karena mereka menginformasikan bahwasannya mereka disorientasi medan atau tersesat pada saat pendakian menuju ke air terjun Meruyan yang ada di Bukit Maras. Kemudian mereka melakukan mengirimkan Sherlock kepada kami dan belum membutuhkan bantuan. Awalnya seperti itu, namun kami sudah menginformasikan kepada mereka dan mengarahkan kepada 4 orang tersebut untuk mencari jalur utama. Kemudian yang kami lakukan, yang kedua adalah berkoordinasi dengan pengelola Taman Nasional. Pada saat ini memang ditanggungjawabkan oleh BKSDA setempat. Kami berkoordinasi dan kemudian tim yang di posko utama itu sudah berupaya untuk melakukan pencarian data di awal. Kemudian ini masuknya dari posko mana? Posko Bukit Maras ataukah posko yang pos Meruyan. Nah, kemudian kami melakukan pergeseran dari personil. Setelah itu, setelah berkoordinasi, kami lakukan pergeseran ke lokasi, kemudian berkoordinasi dengan tim di tempat dengan potensi SAR yang ada. Gitu, jadi dari remajanya sendiri yang menghubungi begitu ya? Ya, dari keempat korban tersebut memang menghubungi ke hotline-nya Kantor SAR Pangkal Pinang, menghubungi bahwasannya mereka disorientasi. Kemudian kami berupaya memberikan melalui WhatsApp grup informasi-informasi yang sedetil mungkin agar mereka bisa memahami hal tersebut. Oke, gitu. Nah baik, pada saat tim bergerak untuk mulai melakukan pencarian, itu kan dibagi menjadi beberapa regu begitu ya, Pak ya? Nah, apa yang jadi pertimbangan tim SAR untuk membagi tim itu menjadi beberapa regu? Apakah memang karena
hutan Bukit Maras itu vegetasinya rapat dan luas sehingga perlunya banyak tim, atau memang sudah jadi prosedur begitu untuk selalu melakukan pembagian tim setiap ada proses pencarian? Pencarian ya. Jadi karena kejadiannya ini di Bukit Maras, pada saat pelaksanaan pencarian dan pertolongan itu memang kita selalu membagi beberapa seru, baik di darat maupun di air, untuk pencarian, pola pencariannya itu. Kemudian karena memang ini titik terakhir mereka sudah kita ketahui dan mereka menginformasikan akan mengikuti aliran sungai awalnya. Jadi kita sudah mengetahui clue utamanya pertama ini sudah kita dapatkan. Jadi pada saat itu kami membagi tim 1, 2, dan 3 seru. Dari tim 1 itu dari Pos Meruyan, kami berkoordinasi dengan teman-teman potensi SAR gabungan juga. Kemudian tim 2-nya lagi untuk penyapuan melalui Posko Maras. Oke. Berarti sudah tahu ya, awalnya mereka ini maunya ke air terjun. Ya, air terjun Meruyan. Bukan ke Bukit Maras. Ya, begitu. disorientasi Medan, mereka tersesat. Kemudian dan juga mereka tetap setelah mereka memberikan share lokasi di awal itu udah tuh nggak ada kontak lagi. Nah, dari situ kami sudah memutuskan untuk melakukan pencarian. Oke, jadi setelah hilang kontak tim langsung bergerak masuk ke area hutan. Ya, bergerak menuju ke Maras, kemudian berkoordinasi, kita bagi tim langsung pergerakan untuk melakukan pencarian di lokasi tersebut. Oke, seberapa tinggi tingkat kesulitan pada saat melakukan operasi, dan juga ada istilahnya maraton ya untuk pembagian pencarian seperti itu. Bisa dijelaskan medannya seperti apa yang ditempuh tim? Ya, kita tahu Bukit Maras itu ketinggian kurang lebih 700 mdpl, memang cukup terjal memang. Cukup terjal sampai dengan ke puncak itu kemungkinan dengan butuh waktu ya. Kalau yang profesional mungkin 3 jam sampai dengan 5 jam sudah bisa sampai, tapi kalau pemula mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama, lebih dari itu. Memang untuk kondisi medan sebenarnya yang ada di sana yaitu dengan kelebatan hutan, kemudian juga medan yang terjal yang sering dihadapi oleh teman-teman yang pada saat melakukan pendakian. Mungkin itu menjadi kesulitan bagi kami juga untuk lakukan pencarian. Pada saat pencarian itu benar-benar tanpa jeda atau estafet ke tim-tim lain seperti apa? Estafet langsung ke tim-tim lain, bergerak sesuai dengan yang kita rencana operasi yang sudah buat. Dibuat di ya, awal komunikasi penyampaian rencana operasi yang di Pos Meruyan, kemudian yang di Pos Bukit Maras juga berkomunikasi melalui handphone bisa. Alhamdulillah dari BKSDA juga dari komunikasi handle talkie-nya juga bisa mampu, radio mereka mampu menembus untuk pelaksanaan pencarian kemarin. Nah, seperti apa Pak peran dari masyarakat lokal di sana, atau mungkin ada relawan lain yang ikut membantu tim SAR melakukan pencarian, ada tidak? Ada. Jadi potensi SAR sangat banyak membantu. Kemudian juga dari pelaksanaan ini kami juga dibantu dari teman-teman BKSDA, Taman Nasional, kemudian dari teman-teman Laskar Sekaban. Kemarin juga kami informasikan mereka cepat untuk merespon ini. Masyarakat setempat juga ikut membantu dalam pencarian karena kita bermain di ketinggian, kemudian juga di hutan. Kita tetap harus berkoordinasi dengan wilayah setempat agar memudahkan untuk melakukan pencarian. Jadi bergabung bersama tim SAR melakukan pencarian. Nah, untuk selama proses pencarian ini kan tidak hanya berbekal pengalaman personil atau relawan ya, tapi juga butuh bantuan teknologi seperti drone thermal atau juga Starlink begitu untuk komunikasi. Nah, mungkin kami dan masyarakat sekitar juga mungkin kurang paham gitu seperti apa penggunaan atau fungsinya pada saat pencarian remaja ini. Bisa dijelaskan mungkin efektivitasnya saat operasi pencarian? Pada saat penggunaan drone thermal yang kita miliki memang untuk mengetahui, drone ini kan sebenarnya untuk mengetahui suhu tubuh panas pada manusia. Pada saat itu memang dengan kelebatan hutan yang ada di Maras, jadi kita mungkin sedikit kesulitan karena memang tertutup oleh kelebatan hutan itu sendiri. Iya, vegetasinya rapat memang, tapi tetap pada satu kejadian pasti maksimalkan untuk pelaksanaan dari penggunaan drone. Namun kalau memang kalau dia posisinya tidak tertutup oleh kelebatan, mungkin bisa terdeteksi lebih cepat mungkin bisa lebih cepat untuk menemukan. Namun juga proses untuk menuju ke sana ya butuh 2 jam sampai 3 jam.
gitu. Kalau memang karena memang mereka bukan pada jalurnya, bukan pada jalur pendakian. Kalau dia berada di jalur pendakian, maka itu proses itu akan semakin cepat. Nah, teman-teman dari tim SAR gabungan itu sendiri bisa menemukan mereka. Dari lokasi yang kita diberikan oleh mereka, itu mereka ditemukan kurang lebih 800 meter. 800 meter dari air terjun Meruyan. Jadi gitu. Jadi mereka memang ada 2 air terjun sih sebenarnya di sana. Ada 2 air terjun, kemudian dari air terjun 1, kemudian mereka mau menuju ke air terjun yang kedua. Yang Meruyan tadi. Kemudian kami arahkan bahwasannya harus menuju ke jalur utama, kemudian mengikuti jalur selanjutnya itu pasti akan ketemu, dan kemudian mereka memutuskan untuk membuat jalur sendiri. Jadi awalnya sudah diinformasikan hal tersebut. Nah, sudah diinformasikan, namun mereka ini sudah membuat itu dulu, membuat jalur sendiri. Jadi mereka di situasi medan ya kelelahan, kemudian menginformasikan ke kita. Ceritanya seperti itu, Mbak. Nah, kalau untuk drone thermal tadi tuh, dia tuh kan mendeteksi suhu tubuh begitu kan, dan awalnya tim SAR udah diinformasikan nih Sherlocknya di sini mereka begitu. Nah, itu terdeteksi nggak dari drone thermal itu? Enggak. Jadi kami langsung menggunakan pencarian di awal, langsung menuju ke titik lokasi. Kecepatan yang kita cari kemarin, memang kami memaksimalkan dengan tim SAR gabungan. Ini lokasi sudah kita ketahui, mereka pasti tidak jauh bergeser. Kemudian kecepatan yang harus kita lakukan untuk melakukan evakuasi terhadap 4 orang tersebut. Iya. Kalau untuk penggunaan Starlink sendiri seperti apa, dan koordinasinya antara tim yang masuk ke hutan untuk pencarian dan juga tim yang menunggu di bawah, mungkin ada terganggu sinyal atau seperti apa? Jadi kalau untuk penggunaan Starlink memang kami gunakan pada saat kita blank spot pada satu daerah yang tidak mempunyai sinyal. Kemudian di Maras ini kan hanya ada beberapa titik, memang pada saat di jalur pendakian ke Maras itu memang ada beberapa titik yang blank spot. Namun pada saat kita bergeser beberapa ratus meter mungkin sudah bisa mendapatkan sinyal sebenarnya. Tapi kalau memang pada saat itu memang blank spot, maka Starlink lah alat utama kita untuk menyampaikan informasi ke posko di bawah, seperti itu. Pada saat sudah blank spot langsung menggunakan Starlink gitu. Tapi di hutan tuh ternyata masih bisa ada komunikasi. Nah, baik, dari proses selama pencarian ini kan yang paling ditunggu-tunggu tuh pasti adalah momen ketika sudah bertemu dengan korban begitu. Nah, bisa diceritakan seperti apa kondisi pertama kali atau visual para remaja-remaja ini saat mereka akhirnya pertama kali bertemu tim SAR begitu, setelah mereka menunggu? Ya, pada saat itu kami mendapat informasi dari tim 1 karena korban ditemukan 800, ya kurang lebih 800 meter ya dari air terjun Meruyan. Kemudian visual yang kami dapatkan adalah mereka kelelahan karena memang ada satu yang mengalami ekstremitas bawah bagian kanan karena terjatuh informasinya. Kemudian ya kelelahan, intinya mereka kelelahan, disorientasi medan tadi karena mungkin mereka mencoba mencari jalan keluar sendiri, kemudian tidak mendapatkan itu, kemudian ditemukan oleh tim gabungan. Apa respon pertama kali saat mereka melihat tim SAR? Apakah ada momen-momen ketika mereka menangis terseduh-seduh, ataukah terlihat sangat tertekan, ataukah seperti apa begitu? Kalau untuk secara ininya ada sedikit emosional yang lega gitu loh, Mbak. Apa namanya itu, merasa kami sudah ditemukan. Iya. Jadi selamat ini gitu kan. Jadi mereka merasa berarti setelah informasi yang diberikan, berarti teman-teman dari tim SAR gabungan juga kami berupaya untuk melakukan secepat mungkin evakuasi karena memang lokasinya sudah kita ketahui. Berbeda dengan pelaksanaan operasi SAR yang memang lokasi yang belum kita ketahui. Nah, itu ada prosedur-prosedur yang harus kita lakukan, penyapuan tipenya untuk melakukan pencarian di gunung hutan seperti itu, Mbak. Begitu. Iya, kesulitannya sih seperti itu. Karena memang korban ini sudah memberikan lokasi awal gitu. Pada saat ini kami beradanya di sini, kemudian kami mengikuti untuk aliran sungai. Memang
survive seperti itu. Memang kita harus mencari sumber air di mana, kemudian cara bertahan kita, survive kita di gunung hutan itu seperti apa. Gitu, Mbak. Jadi informasi dari mereka tuh sangat membantu ya, berarti? Sangat membantu sekali untuk kami sebagai tim SAR gabungan ini untuk melakukan secepat mungkin pelaksanaan evakuasi. Iya. Gitu, Pak. Nah itu kan informasinya dari mereka itu mengalami kelelahan ekstrim begitu ya Pak ya? Ya, kelelahan. Nah 3 dari 4 itu sudah lebih dulu dievakuasi kan pada menjelang subuh ya begitu katanya. Ya. Sedangkan yang satu yang mengalami cedera itu harus dievakuasi karena harus diturunkan dulu mungkin ya. Nah itu evakuasinya sekitar pukul 6:30 pagi. Ya, Nah, 6.30. bisa diceritakan seperti apa kendala sehingga evakuasi yang cedera ini memakan waktu lebih lama? Ya, begitu? karena memang proses evakuasi ini kan dari lokasi mereka ditemukan, itu jaraknya mungkin dengan berjalan kaki itu mungkin bisa 1 jam lebih. Oke. Kemudian kan karena memang dia ekstremitas bagian bawah yang terkena, jadi proses itu agak sedikit lambat memang agar memang kestabilan dari korban tersebut. Karena prosesnya memang 1 jaman, 1 jam lebih. Nah setelah mereka berhasil diturunkan dan dievakuasi, seperti apa pendampingan lebih lanjut dari tim SAR? Apakah ada pendampingan untuk pemulihan trauma atau psikologis korban atau dilimpahkan ke instansi lain atau seperti apa? Ya, pada saat mereka korban yang sudah kita evakuasi sampai di poskonya Meruyan, pintu masuk, kemudian kami pendampingan terhadap psikologis itu kami serahkan ke tim medis. Pada saat itu memang tim medis sudah kami siapkan. Oh, sudah ada di ya, bawah, sudah ya? ada di bawah. Sudah kami siapkan karena pada saat dia ditemukan korban itu kami langsung arahkan tim medis menuju ke posko Meruyan. Oke. Ya. Nah baik, mungkin yang bikin pemirsa Bangka Pos juga penasaran gitu ya, seperti apa sih sebenarnya kondisi jalur yang dilewati oleh 4 remaja ini begitu sehingga mereka mengalami tersesat atau hilang? Bisa diceritakan Pak? Kalau untuk jalur sepertinya tidak terlalu berat. Kalau untuk jalur untuk menuju ke air terjun tersebut, namun kalau ke Bukit Maras menuju puncaknya Bukit Maras mungkin sedikit berat. Oke. Sedikit berat karena memang posisinya air terjun Meruyan itu ada di posisi di tengah. Oh. Di posisi di ketinggian ya sekitar 300 sampai dengan 400 lah kemungkinan. Dan ada juga mungkin bagian yang sedikit terjal, kemudian berbeda dengan kita mendaki Bukit Marasnya. Oke. Lebih berat Bukit Marasnya daripada wisata ini kan banyak yang mendatangi. Wisata ini kan air terjun masalahnya. Air terjun Meruyan, banyak orang-orang yang berwisata di situ. Oke. Jadi kita bisa luruskan kepada pemirsa kalau 4 remaja ini nih sebenarnya ingin ke air terjun Meruyan ya, bukan Meruyan. ke puncaknya Maras. Iya, bukan ke Namun puncak. jalur dari pos Meruyan ini bisa juga menuju ke puncak. Bisa menuju puncak. Bukit Maras. Namun untuk keterjalan sama medannya lebih berat menuju ke puncaknya. Oke. Iya, karena banyak yang menanjak juga jalur dari pendakian tersebut. Memang harus ya fisik yang kuat, fisik yang kuat dan penguasaan jalur Ya, semangat di medan ya berarti. Oke. Jalur pendakian. Nah, ada juga nih mungkin masyarakat kita di sosmed yang beranggapan kayak, oh mungkin 4 remaja ini melewati jalur yang tidak resmi atau ilegal. Nah itu sebenarnya jalur yang mereka lewati ini resmi atau tidak? Begitu. Ya, informasi yang kami dapat dari lapangan, mereka terlapor. Mereka terlapor karena informasi juga kami dapat dari teman-teman bahwasannya dari pos Meruyan itu terdata. Informasinya seperti itu. Kalau dari pos Bukit Maras mungkin tidak terdata. Tapi di pos Meruyan itu ada teman-teman dari BKSDA juga ada di sana. Saya rasa itu informasi yang dapat dari teman-teman BKSDA juga mereka terlapor kayaknya. Terlapor. Kalau untuk jalur yang mereka gunakan berarti bisa dibilang jalur resmi ya, Ya, berarti. jalur resmi. Oke. Nah, dari rentetan proses yang telah dilakukan tim SAR mulai dari bergerak cepat, terus memasuki hutan, melakukan pencarian, menemukan korban sampai akhirnya selesai melakukan evakuasi. Seperti tentunya pasti ada melakukan evaluasi kan bagi tim SAR. Nah, hal apa yang menjadi perhatian utama bagi tim SAR gitu terkait kejadian ini, terutama di khusus untuk jalur pendakian dan keselamatan para pendaki di Maras? Ya, terkait dengan pelaksanaan operasi kemarin memang kami melakukan evaluasi. Yang pertama memang dari Basarnas sendiri berkoordinasi dengan
pengelola Taman Nasional. Nah, ini kan memang ditanggungjawabkan oleh Kementerian Kehutanan, kemudian di BKSDA ya. BKSDA Taman Nasional kami tetap wajib berkoordinasi dengan teman-teman BKSDA terkait apabila memang adanya pendaki yang membutuhkan evakuasi ataupun membutuhkan pertolongan pada saat di wilayah tersebut, maka ini akan memudahkan kami dalam melakukan pencarian. Ya. Hubungan yang baik dengan instansi potensi SAR itu wajib kami lakukan. Oke. Baik, terakhir Pak. Ya. Pesannya mungkin atau himbauannya kepada masyarakat kita yang ingin beraktivitas di alam terbuka seperti ini, terkhusus anak-anak gitu atau remaja yang gemar-gemar ingin mendaki Explore, begitu, ya. agar tidak terulang lagi hal seperti ini. Ya, untuk teman-teman yang penggiat wisata yang outbound yang di luar dari olahraga ataupun yang wisata yang pendakian, kemudian kami menginformasikan kepada seluruh penghobi. Yang pertama adalah penguasaan jalur orientasi medan yang benar-benar harus kita ketahui, itu yang pertama. Ya, yang kedua, jangan lupa dengan kekuatan fisik sebelum melakukan perjalanan yang jauh agar sekiranya dapat memaksimalkan fisik yang baik, kemudian logistik yang cukup, kemudian peralatan medis yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah jangan lupa berkoordinasi, melaporkan kepada pengelola agar terdata. Ini akan lebih memudahkan kita dalam melakukan pertolongan. Yang terakhir adalah melakukan, kalau memang merasa tidak mampu dan tidak mengetahui jalur pendakian, maka berkoordinasilah dengan pengelola untuk mendapatkan pendampingan Biar dari ada yang pengelola. pengawasnya begitu. Dari ada pengawasan juga dari mereka. Lebih baik kita menggunakan guide daripada kita berjalan dengan sendirinya. Tapi tersesat ataupun ada resiko yang lainnya. Gitu. Pertolongan pertama itu penting bagi kita sebagai pendaki yang akan melakukan pendakian. Untuk operasi SAR hari kelima untuk KM Arub yang kita pencarian, untuk semua ABK itu ada 6. Untuk kejadian tersebut 4 selamat, dan juga 2 dalam pencarian kemarin, dan alhamdulillah 1 kemarin sudah diketemukan di hari keempat sekitar 1 mil dari pesisir Waikambas, dan 1 hari kelima pencarian masih kita optimalkan untuk tetap di pesisir Waikambas sekitar 1 mil sampai dengan Sekopong. Nah, untuk tim kami sendiri bersama Basarnas, bersama tim SAR gabungan itu dari Polairut Polda, Polairut Lampung Timur, ada TNI AL Labuan Maringgai, Bakamla beserta dengan BPBD Lampung Timur, dan nelayan juga di sini sangat support untuk pencarian ini, mendukung kami. Ya, semoga untuk korban terakhir ini bisa kita ketemukan. Kalau boleh cerita sedikit Bang, itu awal mulanya kapal asal Cirebon bisa ke Lampung Timur dan diterjang cuaca buruk. Iya, ini kan kami dapat laporannya di hari Minggu sekitar pukul 7 malam untuk laporannya sendiri, dan kejadiannya itu sebenarnya di hari Sabtu jam 2 siang. Nah, karena pola dan tingkat rawan kecelakaannya di Lampung ini cukup tinggi dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni ini sekitar hampir 6 kapal
yang memang ada baik itu yang terjatuh diakibatkan cuaca buruk dan juga kapal yang tenggelam oleh cuaca buruk. Nah, itu untuk kapal KM Arup ini sendiri sekitar pukul 2 itu diterjang ombak, karena tipikal untuk di perairan Lampung Timur ini sangat cepat untuk berubahnya. Sekitar 1 jam dia landai, tiba-tiba ya ada ombak dan juga dia itu bisa berubah menjadi badai di perairan sekitar 1 sampai 20 mil ke tengah. Nah, itu untuk ombaknya sendiri cukup mengkhawatirkan kalau sudah terjadi badai. Itu tuh yang mengakibatkan ini mungkin menjadi warning untuk nelayan. Tapi untuk sekiranya sini juga sudah saling mengingatkan, baik itu dari TNI AL, Koerut, dan juga kami sudah juga menginformasikan sendiri. Tapi ya mungkin karena kondisi, mungkin ya tetap ada pun himbauan yang mungkin mereka pikir saat keluar itu aman, kan, tapi namanya cuaca, kondisi tidak menentu, akhirnya ya tiba-tiba ya terjadi gitu. Mungkin lebih masukan untuk antisipasinya, karena kebanyakan hampir mayoritas semua tidak tidak menstandbykan life jacket, alat keselamatan. Mereka hanya menggunakan drigen, terus berupa apung untuk jaringnya, itu aja alat pelampung urgensinya. Jadi ya mungkin untuk ke depan, baik itu dari himpunan nelayan di sini, baik itu aparat sebagai stakeholder lah, untuk menghimbau lebih mengutamakan juga menstabilkan alat safety untuk diri sendiri untuk melaut situ. Nah, tadi kan sempat menyinggung tentang jerigen yang bisa digunakan untuk keadaan darurat. Nah, pada saat kapal yang dari Cirebon ini diterjang cuaca buruk, 4 orang yang selamat ini seperti apa dari informasi yang kita? Dari informasinya sendiri, mereka itu bertahan dengan strofon yang digunakan untuk menjaring. Jadi itu strofon itu digunakan untuk mengapung jaring-jaringnya itu. Nah, itu masih jadi satu bagian, satu ikatan. Mereka berenam pertama. Berenam itu masih menjadi satu untuk bertahan di situ. Nah, akhirnya ombak itu datang kembali memecah mereka lagi. 4 orang masih bisa bertahan dan juga berenang ke posisi bagan bambu itu yang di tengah dan bertahan di situ selama 1 hari. Dan yang kedua itu terlempar. Nah, posisi terlempar itu pun sebenarnya masih memegang strofon. Nah, tapi namanya daya apung tidak kuat, apalagi dengan cuaca ombak mungkin terdorong terus untuk korban ini sendiri, dan akhirnya kita duga itu terlepas. Nah, yang satu lagi itu kapten kapalnya sendiri yang belum kita ketemukan. Kemarin sudah kita temukan untuk yang satu korbannya, seperti itu. Untuk kondisi kapal sendiri, Bang, saat 4 orang ini sedang bertahan ombang-ambing atau bahkan terdampar di bagan, kapalnya sudah hilang atau seperti apa? Untuk pas hari kedua, hari Seninnya itu kami cek emang sudah tenggelam. Untuk posisi kapal sudah full tenggelam, seperti itu. Kalau untuk kapal nelayan itu sendiri, Bang, kalau dari lajunya atau dari spesifikasinya itu sebenarnya bisa tahan nggak untuk cuaca buruk, khususnya di Provinsi Lampung? Untuk sebenarnya sih spesifikasi segala macam itu bagian ranah dari Polairut dan juga KSOP ya. Mungkin akan ada pengecekan sebenarnya layak dan tidak layak surat menyurat sebenarnya mereka akan, tapi seperti biasanya yang kami ketahui, mereka itu tetap ada pengecekan dan perawatan, baik itu pengecetan kayu-kayu yang emang dikhawatirkan yang udah lapuk, ada pergantian sih seperti biasanya. Tapi memang untuk kejadian yang kemarin murni dengan karena cuaca emang sangat buruk, seperti itu, karena ombak dan mungkin emang kondisi emang ya tidak bisa bertahan lagi gitu kan, akhirnya terbalik dan tenggelam. Nah, kalau dari kasus yang sudah pernah kita tangani atau pencarian sudah pernah kita lakukan dari Januari sampai bulan Juni ini, apakah kasusnya serupa gitu, Bang? Maksudnya kapal berlayar kena cuaca buruk, habis itu jatuh atau karam karena ombak, atau ada faktor-faktor
Ya, untuk kejadian sebelumnya, baik itu dari Januari sampai hari ini, ada beberapa emang faktor kelalaian juga. Arti kata saat itu ombak dia duduk di tempat pinggir dan terjatuh gitu. Nah itu terjatuhnya ini sendiri kan, makanya saat melaksanakan pekerjaan mungkin sudah kebiasaan umum ya, tidak, memang safety tidak nyaman untuk dipakai. Nah, itu tenggelam. Akhirnya saat tertolong itu juga apapun pas dicari, mereka tidak langsung hilang kayak gitu, tidak langsung ini, karena emang kebanyakan saat menjaring tiba-tiba ya namanya kapal tidak stabil terjatuh. Dan beberapa kali, 2 kali kejadian di 2 kapal yang berbeda itu saat terjatuh pun tidak diketahui posisinya, karena kan ya mereka kan fokus di bagian masing-masing gitu, diketahui sudah terjatuh, itu baik terpleset karena mungkin kena ombak di pinggir terjatuh juga gitu. Nah tapi untuk bulan Juni ini sudah 2 kali akibat cuaca buruk. Kemarin tuh ada laporan juga, kita koordinasi dengan Polair akan tapi selamat. Nah, tapi kapalnya belum tenggelam, masih bisa ditarik dan korbannya selamat. Nah, tetapi yang ini langsung tenggelam, ada korban juga gitu. Seperti itu. Nah kalau dari kondisi yang misalkan sudah terkena cuaca buruk atau penumpang ini, ABK ini sudah ada di laut, tingkat daya tahannya terhadap kondisi tersebut paling lama itu berapa hari sih? Oh, kalau untuk daya tahan sendiri ya, kalaupun mereka masih bertahan dengan pelampung, masih ada untuk friendly, itu yang saya bilang karena sudah mayoritas tidak ada untuk life jacketnya ataupun ring buoy untuk ditempatkan di kapal-kapalnya, mereka menggunakan yang daya apungnya emang bukan untuk safety gitu ya. Mungkin kalau untuk bertahannya mungkin kalau untuk normalnya mungkin 1 harian ya, itu tergantung juga. Kalaupun emang saat bertahan itu walaupun dengan dirigen dengan cuaca buruk itu akan terlepas ya, mungkin ya kalau dia kuat dengan stamina kuat dan normal ya berenang itu masih ada bagan masih bisa bertahan. Tapi seharian ya kemungkinan 1 harian lah, itu balik lagi dengan fisik nelayan itu masing-masing untuk mempertahankan diri di perairan saat terjatuh di airnya. Itu kalaupun itu juga bisa ada tanda-tanda ditemukan gitu. Kalau ini ya kemarin kan alhamdulillah 4 orang itu masih kejar, mereka berenang itu sekitar hampir setengah mil lah untuk mendekati bagan itu gitu kan. Tapi kan tidak semua, mayoritas juga dengan stamina masing-masing bisa kita ukur gitu. Kemungkinan kalau mereka dengan daya apungnya yang saya lihat di dirigen ataupun strofor yang ditempatkan di untuk ikan ya kan, daya apungnya emang bisa, tapi kan daya tahan nggak bisa, yang kemungkinan 1 hari seperti itu. Nah saat upaya pencarian atau tim gabungan melakukan pencarian, ketika ada laporan masuk ada kapal tenggelam atau ABK yang perlu dicari, itu apa saja hambatan yang pernah kita alami atau khususnya yang terjadi di Pulau Penang yang saat ini sedang dilakukan? Untuk tantangan lah, dan juga untuk beberapa kali pencarian jadi hambatan kita sendiri itu sama seperti dengan nelayan juga. Saat kami pencarian itu pagi hari atau keluar sekitar jam 9, 10 kita penyisiran sampai 10 sampai 15 mil itu terlihat landai. Akan tapi sekitar siang memasuki jam-jam ke sore sekitar jam 2 jam 3 itu di sana udah mendung, hujan, itu kan badai. Dan itu kan berhenti. Nah itu yang kita perairan yang di Lampung Timur ini yang kita bisa bilang bisa berubah-ubah. Ya, tapi yang mungkin lebih paham sebenarnya nelayan sudah bisa memahami sih sebenarnya kan. Tapi kemarin itu memang dalam kondisi cuaca yang benar-benar buruk. Nah dan juga di sini di Kuala Penat sendiri untuk halangan kami untuk kapal kami RIP sini sendiri, karena jalur keluar untuk di muara sini sudah mulai menyempit karena lumpur. Nah jadi pasang dan surutnya saat dia surut itu menghambat kami untuk akses untuk keluar. Dan juga mungkin yang ketiga untuk penyisiran, karena tidak ada dermaga di penyisiran di sekitaran Waikambas ini karena hutan lindung, nah itu tidak ada dermaga ya, kita duga kan ya. Tapi ada alternatif lagi, ada beberapa kapal nelayan yang bantu kan, kita memang saling mensupport. Itu ada kapal yang memang mendekati lah wilayah-wilayah daratnya untuk pencarian gitu, kita sisir juga
kita duga emang kalaupun dia di sisi atau di pinggiran masih bisa kita jangkau. Ya mungkin itu saja sih yang paling utama sih faktor cuaca yang tidak menentu di perairan Lampung Timur ini. Kalau dari upaya kita melakukan pencarian itu Pak, kita melakukan pencarian ini dengan beberapa metode atau beberapa alat yang kita gunakan untuk penyisiran. Kalau metode sendiri kita tetap penyisiran melalui alut kita RIP 02 dari Bakoni untuk penyisiran sendiri. Ya itu kan kita menggunakan SARMAP dari pusat yang memang sudah tertera arah angin dan juga arus yang kita duga nih. Umpamanya di SARMAP itu dari titik lokasi itu arusnya kemana, arah angin kemana, yang kita duga kan mungkin dia arah ke korban ini kan terus untuk didorong untuk arusnya untuk ke darat. Nah makanya kita duga untuk penyisiran ke darat. Nah itu kan kita bisa dilihat dari SARMAP yang dikirimkan dari BBC Basarnas Pusat. Nah itu yang kita gunakan. Jadi menjadi patokan kita untuk arah mana, area mana itu sudah kita tandain, dan juga kita menggunakan tetap dengan bantuan kapalnya TNI AL dan juga polair kita bagi seru-seru di bagian titik-titik itu tertentu yang memang kita penyisiran itu berapa mil sudah kita bagi dengan optimalkan sesuai dengan SARMAP pencarian itu aja mungkin. Kemudian untuk 4 orang Mbak yang berhasil selamat ini, yang berhasil kita evakuasi, itu mereka mengalami gejala apa atau mengalami luka atau mengalami apa? Untuk kemarin sih luka sih tidak Mas, tapi ya beberapa dari mereka sih sedikit ada trauma. 4 orang itu ya adalah yang 1 orang itu mungkin kemungkinan ya Pak kemarin karena mendengar temannya kita temukan meninggal, ya mungkin saat diajak lah mungkin menunjukkan area segala macam itu dia belum siap ya, mungkin traumatis untuk dia sendiri mengingat kejadian itu, tapi dari duanya ya sudah membantu kita ikut juga gitu. Jadi ya mungkin psikisnya sendiri ya, baik itu kejadiannya mungkin berat ya untuk diingat karena kan namanya satu kapal untuk korban itu sendiri. Jadi saat ini 4 orang yang berhasil selamat masih stay di sini. Masih stay sini di rumahnya pengurus kapalnya gitu. Nah terus kalau misalkan kapal ini melaju dari Pulau Jawa misalnya ke perairan Lampung, sempat terpantau nggak sih sama kita atau ada sensor yang mendeteksi ada kapal dari jauh nih datang ke perairan Lampung? Kalau yang seperti itu sepertinya mereka melaporkan ke Polairut di area itu mereka ada koordinasi sendiri. Nah khususnya kami Basarnas untuk pemantauan kapal masuk dan keluar itu bukan bagian dari kami, akan tapi kalaupun biasanya termonitor juga sih, saling menginfokan ini saat ini hilang gitu kan di perbatasan perairan Pulau Seribu kan itu udah perbatasan nih dengan Lampung Timur, itu saling menginfokan via radio ataupun via biasanya mereka ada grup, kita infokan ada kejadian, ada 1 orang atau 2 orang dalam pencarian di hari ini, dan juga kalaupun ada penemuan ya mereka pasti menginfokan kita walaupun tidak diangkut ke kapal mereka tunggu saat kita evakuasi seperti itu. Dan juga kalau emang termonitor segala macam biasanya dari teman-teman Polair juga termonitor sih untuk data-data segala macam kapal luar, kapal dari Lampung pun yang keluar masuknya seperti itu. Oke. Nah Bang, kalau untuk cuaca buruk ini khususnya di perairan Provinsi Lampung yang bisa menenggelamkan kapal itu seganas, bisa diceritain nggak seganas apa sih? Sebenarnya bayangan saya sih karena itu ya berbentuk relatif sih Mas, sebenarnya ada pecahan ombak yang sekitar 5-7 meter itu rapat. Nah, rapat itu maksudnya dia menghantam kapal yang terus. Nah, mayoritas kalau udah di sini itu rapat bentukan ombaknya, beda dengan Krui. Krui kan 1 gelombang, 2 gelombang, 1, 2, 3. Kalau sini rapat Mas, satu sudah datang lagi kedua, yang ketiga itu hantaman ombak. Nah makanya bisa menenggelamkannya tergantung dengan angin, cuaca, sama besaran ombaknya, tingginya. Ya, semakin tinggi ombak itu yang menghantam ya semakin cepat dia akan menenggelamkan
kapal tersebut gitu. Kalau masih mayoritas 1 sampai 2 mungkin ya masih stabil lah, masih bisa. Yang kemarin sih udah termasuk tinggi ya, 5 sampai 7, dan juga dengan kecepatan angin badai juga berbarengan. Makanya kejadian ini langsung cepat gitu. Kalau yang apa namanya diketahui oleh para nelayan saat ini, mereka sebenarnya sudah teredukasi dengan sih Bang tentang ada bahayanya ombak, setiap perairan ada potensi apa saja yang mengancam mereka. Ya. Sebenarnya ini kan dari tahun ke tahun. Kalau untuk edukasi, pengalaman dan juga pemahaman tentang area ini mungkin sudah lebih hafalnya mereka. Balik lagi kemungkinan kebutuhan. Untuk ya walaupun kita edukasi segala macam, kita coba untuk mengingatkan, kita menghimbau aja, tidak bisa melarang. Sudah himbauan sudah, oh ini saat ini besok, atau kan itu kan prediksi dari BMKG dan lain-lain sudah di-share. Namanya juga ya ada titik tertentu yang di area aman. Ada juga mereka menabur jaring itu kan ya jauh untuk berapa mil ke depan. Nah di situ ya mereka juga tidak tahu kan akan apa terjadi cuaca buruk atau seperti apa. Nah ya kalaupun ini terjadi sebenarnya ya ini kan angin timuran, mereka sudah tahu sebenarnya, sudah paham gitu kan. Tinggal antisipasinya sebenarnya seharusnya tidak memaksakan. Sudah emang udah terlihat nih akan terjadi badai, tidak usah bertahan. Ya, mungkin tidak bisa bertahan. Kemungkinan kemarin memang timing waktu mereka harus balik untuk ke pesisirnya yang sudah tidak bisa lagi, kemungkinan ya kayak gitu kan. Biasanya sih mereka sudah tahu lah, intinya udah paham ada tanda-tanda tertentu dari alam itu kan. Kalau udah ada gumpalan awan hitam, ada angin kencang, gelombang-gelombang meninggi, mereka biasanya tempat area aman seperti itu. Kalau untuk ini balik lagi ke teknis soal pencarian, efektif kita melakukan pencarian dalam satu hari itu efektif berapa jam? Oh, seperti pencarian itu tergantung area. Kalau kaminya ini, kalau untuk khususnya tim SAR gabungan yang dikoordinasikan Basarnas kami, biasanya efektifnya untuk alut kami kan biasanya sekali keluar 3 jam pencarian, 3 jam di SAR map, itu kita optimalkan sekitar 3 jam. Kita ada jeda waktu untuk istirahat, pendinginan, untuk mesin kapal kita sendiri. Nah, 3 sampai 5 jam lah di satu harinya itu kita bikin dua tim untuk pencarian di pagi dan juga menjelang sore. Nah, kalau pencarian di laut dan di sungai atau di irigasi itu seperti yang ada di Metro dan Lampung itu berbeda nggak tekniknya? Berbeda Mas. Kalau untuk di laut itu kan luas. Kita gunakan itu ya balik lagi ke SAR map atau peta arah angin, arah arus lautnya gitu kan, area sekitar tempat terjadinya. Kalau untuk sungai kita tentukan sendiri, oh ini di tempat tenggelam. Kita sudah prediksi satu hari ini kita kalaupun sungainya tenang kita lakukan penyelaman di area aman, kita titik ini kalau tidak ada buaya. Itu juga penyelaman dan lain-lainnya itu metode dengan karet juga kita manuver. Kalaupun ada saksi, kalau tidak ada saksi, kalau di sungai ya kita sisir gitu kan, kita tidak, karena sungai tidak ada saksi, bagaimana kita harus menentukan titik-titiknya. Kalau irigasi kita penyapuan. Irigasi kan ya masih bisa lah kita bentuk dengan berjajar gitu kan, kita penyapuan itu. Kalau irigasi ya lebih cepat biasanya karena kan udah kita bendung ya, nggak mungkin gerak gitu. Itu aja sih, pasti lebih cepat nanti untuk metodenya, lebih efisiensi di sungai dan di irigasi dibandingkan untuk pencarian luas di laut. Nah, terus kemudian untuk laut sendiri nih Pak, beda nggak perairan Lampung Timur, Bakauheni Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat, atau setiap daerah-daerah di Provinsi Lampung ini bahayanya berbeda-beda? Pasti berbeda Mas, pasti juga sudah jelas berbeda. Saat di sini di Lampung Timur tipikal dengan ombak rapat pecah gitu kan. Di Lampung Selatan itu landai, akan tapi angin kencang gitu. Di Krui Lampung Barat dia tinggi-tinggi ombaknya gitu. Dia tidak pecah tapi tinggi-tinggi. Ini untuk gelombang yang datang kan dia langsung menghadap ke samudra gitu kan. Pasti ada karakter sendiri di setiap wilayahnya gitu. Yang paling bahaya Pak?
Yang paling bahaya sebenarnya untuk kejadian ini sekarang di Lampung Timur, Mas. Karena intensitas laporan kecelakaan kapal ini sangat banyak lah untuk di sini. Ya mungkin masih tetap menjadi himbauan kita bersama kayak gitu kan. Ada kemarin di Krui, tapi beberapa tidak seintens kejadian untuk di Lampung Timur. Di Lampung Timur sudah dicatat sebulan nanti itu bisa 1 sampai 2 kali kejadian. Walaupun itu tidak mengakibatkan korban ya. Maksudnya masih kapalnya masih bisa diperbaiki seperti itu kan, orangnya masih bisa diselamatin. Seperti itu. Untuk sekarang, untuk tahun ini, untuk laporan terbanyak kecelakaan laut itu di Lampung Timur. Kemudian Bang, untuk kita ke cuaca. Nah, cuaca di bulan Juni ini sebenarnya potensinya sebenarnya cuaca buruk, hujan atau malah justru kemarau sih Bang? Hujan kalau laut itu kan sebenarnya tergantung waktu gitu kan. Kalau untuk hujan itu kan di darat, Mas, ya kan. Kalau laut itu ya saat mau, dia tidak menentu, pagi bisa hujan, siang itu cerah, sore itu badai ya. Kalau itu sebenarnya sih kita tidak bisa menentukan akan, tapi sebenarnya kita kan sudah update ya untuk teknis BMKG. Nah, seharusnya nelayan-nelayan sendiri sih bisa memprediksi area mana, kan tinggal mereka pencet di situs BMKG di area mana, perairan mana, itu sudah ada terupdate 1 hari ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di Rumah Sakit RSUD Torabello yang mana menjadi salah satu rumah sakit terdampak bencana gempa yang mengguncang Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Parigi Motong. Kali ini kita dalam program Saksi Kata yang akan menghadirkan narasumber langsung yaitu Direktur Rumah Sakit Torabello. Berikut video selengkapnya. Gempa bumi. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Tolong Tuhan Yesus. Gempa itu datang tanpa peringatan. Siang hari 16 Juni 2026, bumi Kabupaten Sigi tiba-tiba berguncang hebat. Dalam hitungan detik, kepanikan menyebar ke berbagai penjuru daerah. Warga berhamburan keluar rumah. Aktivitas yang semula berjalan normal mendadak terhenti. Semua orang berusaha menyelamatkan diri dari guncangan yang terasa begitu kuat. Di sebuah gereja di Kabupaten Sigi, suasana ibadah berubah menjadi kepanikan. Jemaat berlarian keluar bangunan saat gempa mengguncang tanpa henti. Di lokasi lain, akses menuju wilayah Napu turut terdampak. Jembatan Kaleke yang menjadi penghubung kecamatan Dolo dan Dolo Barat mengalami penurunan pada bagian oprit, mengganggu mobilitas masyarakat yang melintas. Sementara itu di kompleks kantor Bupati Sigi, plafon bangunan ambruk dan berserakan akibat kerasnya guncangan. Namun di tengah situasi darurat itu, perhatian tertuju pada RSUD Torabello. Saat gempa mengguncang, tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga pasien berupaya menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan, keselamatan pasien menjadi prioritas utama. Sebanyak 170 pasien dievakuasi ke area yang lebih aman. Sebagian dibawa menggunakan tempat tidur dan brangkar. Sementara korban terdampak gempa terus berdatangan untuk mendapatkan pertolongan. Sedikitnya 14 korban menjalani perawatan medis akibat dampak gempa tersebut. Meski bangunan rumah sakit mengalami kerusakan dan ancaman gempa susulan masih terasa, pelayanan kesehatan tetap berjalan. 2 tenda darurat didirikan di depan instalasi gawat darurat sebagai pusat pelayanan sementara. Di bawah tenda itulah para dokter dan perawat terus bekerja, memeriksa pasien, menangani korban, dan memastikan harapan tetap ada di tengah bencana. Saat bumi bergoncang, mereka tetap bertahan, tetap melayani, tetap menolong.
Inilah kesaksian dari Direktur RSUD Torabelo Kabupaten Sigi. Sebuah kisah tentang pengabdian dan ketangguhan di tengah bencana. Dijelaskan beberapa orang warga yang korban gempa dirawat di rumah sakit Sigi. Oke, baik. Korban yang dirawat di Rumah Sakit Torabelo dari Akas itu sejumlah 14 orang. Kami sudah lakukan tindakan-tindakan medis di kegawat daruratannya. Kemarin kebetulan juga disaksikan dengan Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bapak Bupati Sigi sudah berkunjung datang untuk memantau dan melihat yang terjadi masyarakat yang sudah ada dikirimkan ke Rumah Sakit Torabelo dari Notilalaki dan Kamarora ya, seperti itu. Untuk kondisinya sendiri Bu, bagaimana kondisi para korban? Para korban hingga saat ini sudah dilakukan perawatan gawat darurat itu ada yang kontusio, yaitu ada cedera kepala dan otak, kemudian ada patah tulang ya Pak ya, ada patah tulang seperti itu. Untuk kondisi pasien apakah saat ini masih berada di luar ruangan Ibu? Ya, untuk saat ini karena belum ada keputusan dari BNPB apakah sudah aman atau kami hanya menjalankan prosedur saja. Kalau memang sudah ada informasi bahwa sudah aman, nah, kami akan memasukkan pasien ke dalam. Berapa banyak pasien yang dirawat di tenda darurat saat ini? Kalau di tenda darurat yang ada di depan, kenapa harus yang anak-anak dan bedah kemarin? Karena itu ada di lantai 2. Jadi pinus itu ruangan anak-anak dan di bawahnya adalah Ebony itu adalah untuk pasien bedah. Itu kenapa? Karena kita lebih, yang di lantai 2 kan lebih beresiko begitu. Takutnya itu yang sudah ada di luar itu kita arahkan ke tenda. Kalau untuk yang di belakang kurang lebih semuanya itu 170-an lah. 170-an pasien yang memang kita evakuasi di luar. Di luar tenda pun seperti itu. Untuk kondisi bangunan Rumah Sakit Torabelo sendiri bagaimana Ibu? Kondisi bangunan ya kita mengalami beberapa keretakan dan ada profil-profil yang jatuh runtuh, memang ada. Seperti ini juga ada retak-retak semua. Untuk pasien anak-anak apakah hingga saat ini ada tanda-tanda yang salah satu pasien mengalami trauma? Ya hampir semuanya mengalami trauma secara mental, tapi kalau terdampak langsung itu belum ada kalau dari rumah sakit dan diharapkan jangan ada. Kalau pasien ICU kemarin memang sempat disimpan di luar, cuman karena memang kebutuhan alat-alat yang tidak bisa kita simpan di luar, ada pasien-pasien ICU yang kita masukkan di dalam, tapi dalam kondisi ICU kami buka, tapi hanya orang-orang yang tertentu yang menjaga, 1 orang saya bisa masuk ke dalam. Untuk pasien anak-anak Ibu, untuk mengantisipasi adanya trauma mendalam, apakah dari pihak rumah sakit mengantisipasi hal tersebut atau bagaimana? Trauma healing? Untuk trauma healingnya belum, karena kita masih proses ini sih ya ini rehabilitasinya secara fisik ya. Nanti kalau secara mental mungkin kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait, karena kebetulan di dalam kita juga punya psikiater, kita punya psikolog klinis juga, psikolog juga kita punya. Nanti kita akan berjalan. Mudah-mudahan doakan kami tenaga kesehatan semuanya nakes di Kabupaten Sigi dan kabupaten yang lain diberikan kekuatan dan kesehatan dalam mengemban tugas sebagai tenaga kesehatan. Gempa bumi. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Tolong Tuhan Yesus. Cari dulu Gaby. Cari Gaby dulu. Cari Gaby di sana, barangkali mana. Cepat. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Oh, Tuhan Yesus tolong. Oh, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus. Gaby mana? Gaby mana? Gaby. Sudah. Hancur kami punya gereja, kesian. Tuhan saja tuh Bapak dulu. Jangan dibawa listrik kalau gempa. Tuhan saja tidak boleh dimulai.
Rumah orang tua. Kasiono. Ibu Kasiono. Lepas dindingnya. Dinding ruang tamu ya, Bu? Dinding ruang tamu ini kan? Ruang tamu. Ruang dapur. Dapur ya, dapur. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.